Tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Lagi coba live di FB dan juga di servernya live streaming yang ada di kampus Politeknik Negeri Padang. Untuk hari ini saya akan coba untuk menjelaskan, memberikan informasi bagaimana menginstalasi Alma Linux rilis 9.4 dalam VMware Workstation Player. Jadi prosesnya sudah tentu kita harus mendapatkan image daripada Alma Linux ini. Untuk itu mungkin perlu kita kunjungi website daripada Alma Linux tersebut. Oke, sebentar. Oke. Nah, ini adalah websitenya di mana kita harus mendownload image daripada Alma Linux ini. Untuk itu kita gunakan yang minimal ISO aja, jadi yang ini. Nah, kemudian kita download, selesai, barulah kita melaksanakan proses untuk instalasi menggunakan image Alma Linux yang minimal ISO ini, jadi yang 9.4. Oke, nah bagaimana prosesnya? Untuk itu kita buka VMware Player. Dan kita buka VMware Player, kemudian kita klik virtual mesinnya. Nah, ini kita browse, kemudian ini ada Alma Linux ISO tadi yang sudah di-download di websitenya Alma Linux. Kemudian kita open. Oke, next. Oke, kita berikan aja namanya Alma Linux. Kemudian kita letakkan penyimpanannya mungkin pada sebuah direktori tersendiri. Oke, saya berikan aja Alma Linux. Oke, 9.4. Kita next. Kita berikan aja maksimum disk capacity-nya 20 GB aja. Kemudian kita split virtual disk into multiple file. Oke. Oke, sebentar. Tidak kelihatan ya. Oke. Jadi 20 GB ya, kemudian split virtual disk itu multiple file, kemudian kita next. Nah, kemudian untuk konfigurasinya kita customize saja ya. Oke, memorinya 2 GB, kita letakkan aja di 8 GB. Prosesornya, core-nya saya ganti jadi 4. Kemudian network adapternya saya lakukan bridging ke interface fisik daripada komputer ini, yaitu yang ada di Windows 10 ya. Oke, saya ganti dulu, saya tampilkan.
Bentar. Oke, ini hardware. Oke ya, hardware. Jadi memorinya jadi 8, prosesornya 4 core. Kemudian network adapternya saya lakukan feeding ke interface fisik yang ada di komputer ini. Oke, sebentar. Oke ya. Oke, saya pilih interface-nya ini, networknya adapter yang ada. Oke, reflect. Oke. Nah, kemudian kita close. Oke ya. Mana dia ini? Oke, settingannya. Oke. Ah, ya. Oke, nah berikutnya kita finish. Oke, jadi kelihatan itu harddisknya 20 GB, memori, network adapternya feeding ke interface fisik yang ada agar bisa nanti sistem Alma Linux yang ada di virtual machine ini yang di dalam VMware itu akses ke jaringan luar, yaitu khususnya ke internet. Jadi kita finish. Oke, bentar. Oke, kita laksanakan proses instalasinya. Oke, install. Oke, kita tunggu. Jadi rencana saya mungkin akan ada beberapa informasi untuk tutorial, khususnya yang menggunakan sistem operasi untuk distribusi Linux, yaitu Alma Linux. Oke, kita tunggu proses instalasi ini jadi dalam bentuk graphical user interface tampil, maka kita akan melakukan proses instalasi secara wizard. Jadi step by step yang ditampilkan oleh sistem daripada Alma Linux ini.
Oke, kita laksanakan proses instalasi Alma Linux 9.4 ini. Untuk proses awal itu tampil jendela untuk pemilihan bahasa di dalam proses instalasi. Oke, silakan aja dipilih mana yang suka, kemudian kita continue. Oke, nah yang pertama yang kita lakukan, kita lihat yang ada bertanda seru ini, fokusnya dulu. Oke, yang pertama ke sistem, installation and destination. Oke, kita klik aja. Oke, kalau ada perubahannya silakan diubah. Oke, kita done. Oke, yang berikutnya kita fokus ke software selection, yaitu di minimal install yang ada prosesnya. Nah, additional software for selected environment kita pilih standard, development tool, kemudian mungkin security tools, kemudian system tools. Oke, silakan, kalau saya hanya mungkin 4 ini aja dulu. Oke, dan sudah selesai. Fokus berikutnya kita lihat di sini time and date. Untuk time zone ini sudah di Jakarta. Oke, network ini yang harus kita lakukan konfigurasinya, karena defaultnya ini dalam bentuk DHCP. Oke, nah kita configure. Nah, saya berikan namanya dulu, hostname-nya server. Oke ya, ini oke, 08. Oke, kita apply. Ini hostname daripada sistem ini. Oke, kemudian untuk networknya ini sudah dapat IP ya. Nah, kemudian ini kita configure sebaiknya secara manual. Nah, ini merupakan sebuah server, IP versi 6-nya saya matikan. Fokus ke IP versi 4. Oke, add, saya berikan IP address-nya. Nah, kita pilih ya 192.168.137 yang ada di network di tempat saya ya. Saya berikan 2, emasnya 24 bit. Oke, gateway-nya dia agar bisa ke internet sesuai dengan network yang ada di sini. Oke, DNS-nya ke Google aja. Oke, fire, kemudian kita save. Ini ada masalah mang ini. IP-nya belum dapat 192.168.1372 masnya. Oke. Oke. Oke, manual. Oke. Oke, udah dan
berikan kita berikutnya, kita lanjut ke Facebooknya. Oke, saya aktifkan. Oke, semua tidak ada masalah, networknya udah connected. Ini oke, kemudian kita bikin installation. Oke, kita tunggu proses instalasi daripada sistem ini selesai. Jadi selain saya live di Facebook, juga saya aktifkan live ke eh, server eh, video streaming yang ada di kampus Politeknik Negeri Padang, yaitu di URL live.pnp.ac.id. Nah, di mana server untuk live streaming ini kita gunakan, kita pakai, yaitu aplikasi Oncast. Ini sekalian sebenarnya untuk uji coba, karena di instalasi jaringan di rumah baru saya install IP Fire menggantikan PXN. Jadi hanya uji coba aja dulu. Tapi kelihatannya alhamdulillah ya baguslah koneksinya. Walaupun hanya menggunakan provider IndiHome.
Baiklah, ini masih berlangsung proses instalasi daripada Alma Linux. Nah, selesai ini mungkin saya akan coba untuk membuat lagi video bagaimana untuk keamanan daripada sistem yang ada di server Alma Linux ini, khususnya ke konfigurasi firewallnya, kemudian penggunaan aplikasi port entry dan fail to ban. Nah, dari stream metric yang ada di Facebook ini lumayan lah, kan? Dengan saya streaming ke Facebook Live, kemudian juga ke servernya Oncast yang ada di kampus Politeknik Negeri Padang, yaitu di URL live.pnp.ac.id. Video bitrate-nya ada 1,5 frame rate 30 frame per second. Audio bitrate ada 100, masih biru aja semua, padahal menggunakan jejaring IndiHome yang ada di rumah. Baiklah, kita tunggu proses daripada instalasi Alma Linux ini. Tidak 408 paket.
435 sebentar lagi selesai. Nah, ini adalah IP file yang baru saya install untuk jejaring di rumah. Kemarin ini menggunakan VFrame, sekarang saya ganti ini aja coba. Jadi sekalian sebagai proxy, web proxy. Oke, kita tunggu. Masih proses konfigurasi untuk kernelnya.
Nah, ini adalah website untuk live streaming yang saya bangun menggunakan Oncast yang ada di kampus Politeknik Negeri Padang. Nah, ini adalah website untuk live streaming yang saya bangun menggunakan Oncast yang ada di kampus Politeknik Negeri Padang. Nah, ini adalah website untuk ini ya masih lancar. Baiklah, kita tunggu proses daripada instalasi daripada Lemah Linux rilis 9.4 selesai. Saya rasa sebentar lagi. Jadi
selesai instalasi ini kita akan melaksanakan konfigurasi. Nah, biasanya saya akan melakukan dulu untuk menonaktifkan SE Linux atau Security Enhanced Linux, kemudian baru melaksanakan update terhadap sistem Alma Linux ini. Nah, setelah itu selesai, nah mudah-mudahan nanti pada kesempatan yang lain saya akan membuatkan video bagaimana mengkonfigurasi untuk isi keamanannya, mulai dari penggunaan firewall daripada Alma Linux ini, kemudian menginstalasi paket aplikasi Portsentry dan juga fail to ban. Alhamdulillah kondisi streametricnya, catatan yang diberikan dengan pengiriman resolusi videonya 720 pixel, video bitrate-nya kelihatan masih stabil, masih biru aja semua untuk ke Facebook. Padahal ini multiple streaming. Yang satu lagi ke server on cache yang ada di kampus Politeknik Negeri Padang. Jadi untuk video bitrate-nya ada 1,4 rata-rata, 5 kemudian frame-rate-nya 29:31. Oke, audio bitrate-nya ya lumayan lah dengan kondisi saya melakukan live streaming ke Facebook, demikian juga ke server on cache yang ada di Politeknik Negeri Padang dengan menggunakan IndiHome, jaringan yang di rumah. Oke, proses instalasi daripada Alma Linux ini sudah mendekati selesai. Kita tunggu sebentar.
Oke, sudah selesai. Berikutnya kita lakukan proses reboot sistem. Kita tekan tombolnya. Oke, sudah. Oke, oh ada kokpit. Oke, kita login sesuai dengan user root, kemudian password yang sudah diisi tadi pada saat proses instalasi. Oke, kita lihat konfigurasi jaringannya. Oke, 172. Oke, kita ping ke. Oke, tadi sudah bisa keluar jaringan. Oke, DNS-nya. Oke, baik. Berikutnya kita matikan dulu SE Linux-nya, yaitu Security Enhanced System. Jadi kita gunakan perintah BI ya /etc SE Linux config. Oke, enter. Kemudian kita cari ya parameter SE Linux. Di sini tertulis enforcing. Kita ganti menjadi disable. Oke, simpan. Oke, kemudian kita reboot.
Oke. Nah, proses berikutnya kita coba untuk login. Oke. Nah, langkah berikutnya ya setelah SE Linux-nya sudah di-disable, lebih cepat seperti itu, maka saya akan melaksanakan proses update terhadap sistem Alma Linux ini. Nah, sebelumnya untuk itu saya install dulu yaitu repository untuk penggunaan Apple. Ya, saya install dulu yaitu Apple Release. Jadi DNF install Apple Release. Oke, tanpa ada konfirmasi media. Oke, selesai. Barulah saya laksanakan proses update terhadap sistem Alma Linux ini. Oke, downloading paket yang ada, kemudian nanti melaksanakan proses instalasi. Jadi jangan lupa selesai kita menginstalasi sebuah sistem, ya sebaiknya lakukanlah proses update dulu, baru digunakan. Jadi karena ini kita ambil paket daripada Alma Linux 9.4 ini dalam bentuk minimal ISO, ya jadi ya untuk sistem operasi dasar aja yang disediakan. Nah, untuk yang lain, tambahan yang lain ya silakan nanti diinstal.
Oke, kita tunggu proses update daripada Alma Linux ini selesai. Oke, selesai. Ya. Nah, kalau kita lihat, hello Pak. Oke ya. Nah, kalau kita lihat itu cockpit ya, cockpit cockpitnya itu. Jadi ada fitur di Alma Linux ini defaultnya, yaitu proses untuk pengelolaan Alma Linux ini secara GUI. Jadi graphical user interface. Nah, itu awalnya sudah disediakan paketnya, tapi servisnya itu belum aktif. Nah, kalau saya sih tidak suka ya dalam bentuk GUI. Oke, kita coba aja ya, kita coba. Oke, kita login, kita aktifkan. Oke, kalau servisnya pada saat di loading itu aktif, sesuai dengan perintah yang di atas, kita aktifkan aja. Jadi sistem CTL enable, kemudian ini untuk servisnya, kemudian langsung kita aktifkan. Now, servis itu yaitu cockpit.socket. Oke, ini bisa kita lihat. Ini sudah aktif. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga di firewall ya. Ini juga sudah dibuka. Itu ada servisnya, yaitu cockpit. Nah, kalau kita sudah aktifkan, kalau ingin buka secara GUI, maka kita akses. Oke, ke WR-nya 192.168.137, IP servernya 2, kemudian 9090 port. Ya, di port servisnya cockpit itu 9090. Oke, ini. Nah, ini dia ya.
Nah, kalau karena kita hanya satu user, maka kita masukkan root usernya, kemudian passwordnya. Cuma masalahnya tidak bisa login, ya. Nah, karena memang di dalam sistem konfigurasi kokpit ini itu untuk user root itu tidak diizinkan, jadi di slow. Oke, nah untuk itu mungkin perlu kita konfigurasinya untuk kokpit ini. Ya, kita pergi ke direktori etc. Nah, di situ ada config kokpit, ya, jadi kokpit. Nah, di situ ada disallow user. Nah, kita matikan aja. Bentar ya. Oke, nah ini ada tidak diizinkan user root. Nah, kita matikan aja komen. Oke, kita simpan. Ya, nah kemudian jangan lupa untuk merestart daripada service kokpit itu. Oke, ya, kita kembali ke websitenya. Oke, ini udah. Oke, kita login. Jadi jangan lupa untuk disallow konfigurasi daripada kokpit itu untuk user root itu di komen, berikan aja tanda pagar, ya. Nah, ini bagian kita untuk mengkonfigurasi secara GUI daripada sistem Almalinux ini melalui paket aplikasi kokpit. Oke, nah, kembali lagi ke VMware. Nah, bagian tidak suka, ya, kita matikan aja atau kita uninstall. Ya, bagaimana caranya? Nah, saya install aja, ya. Saya matikan dulu servisnya. Oke, kemudian di firewall saya matikan, ya, push. Tinggal pulang permanennya. Oke, kemudian dari load. Oke, di firewall sudah servis daripada kokpit sudah kita matikan, ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke, tidak ada lagi servis, tinggal DHCP versi 6 client, kemudian DSSA. Nah, kemudian kita remove paket itu, ya, remove kokpit kalau tidak salah, ya. Oke, yes. Bagi yang suka ya silakan gunakan, tapi bagi yang tidak ya lebih baik itu tidak digunakan, servisnya dimatikan. Nah, kemudian kita remove atau uninstall daripada paket tersebut.
Oke, selesai. Ya, jadi kalau kita tidak perlu, ya sebaiknya dihapus saja. Baik, mungkin itu yang bisa saya informasikan bagaimana proses pada instalasi Alma Linux, khususnya rilis 9.4 ini. Nah, kemudian mungkin nanti di lain kali waktu saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana penggunaan firewall, khususnya untuk keamanan daripada server ini yang menggunakan Alma Linux, kemudian penggunaan firewall, kemudian paket port entry dan fail-to-ban. Baik, sampai di sini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.